hal menarik barangkali yang mau saya analisis berkaitan dengan dua hal realitas yang juga menarik tapi sangat berhubungan. Yang pertama adalah gerakan Adili Jokowi. Saya lihat di banyak tempat, di banyak daerah, di banyak ruang dan pertemuan, gerakan untuk mengadili Jokowi itu makin menguat. Dan pada saat yang sama ada ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada Jokowi di acara Partai Gerindra. Nah, menurut saya teman-teman ini menarik untuk kita analisis. Kita mulai dari yang pertama dulu lah, yang soalan bagaimana ucapan terima kasih itu terjadi. Sesaat setelah ucapan terima kasih itu disampaikan oleh Pak Prabowo, lalu Pak Prabowo menyampaikan bahwa Pak Jokowi juga ikut membantu proses pemenangan beliau. Seketika saya lihat banyak sekali DM, banyak sekali Instagram, lalu kemudian di banyak media sosial itu mengatakan artinya dirty vote benar dong. Karena kemudian bahasa yang disampaikan dirty vote adalah Jokowi terlalu banyak cawe-cawe dalam proses pemilu kemarin. Nah, saya kira begini, tanpa Pak Prabowo sampaikan ucapan terima kasihnya, kita semua tahu itu. Kita semua tahu bahwa Pak Jokowi itu turut campur kebanyakan, bahkan sangat banyak. Bahkan dapat dikatakan dalam hal tertentu itu merekayasa sebenarnya. Begitu banyak proses dalam pemilu untuk pemenangan, bisa jadi memang untuk Pak Prabowo penuh, bisa jadi juga untuk kemenangan anaknya yang memang berpasangan dengan Pak Prabowo. Kita bisa lihat kalau di dirty vote itu kan digambarkan mulai dari penempatan anggaran bansos, penempatan orang, penggunaan lembaga, ya kan? Lalu kemudian ketidakseriusan penyelenggara, lalu kemudian ada juga yang berkaitan dengan penempatan orang-orang tertentu, lalu kemudian menggunakan aparatur tertentu untuk membantu pemenangan. Dan yang paling besar yang banyak kita bahas juga sebenarnya adalah betapa tidak netralnya Pak Jokowi di dalam proses pemilihan presiden kemarin. Bahwa seorang presiden tidak netral, saya kira tidak ada masalah. Seorang presiden barangkali mau mendukung satu paslon tertentu, tidak ada masalah. Di dalam sistem presidensial di Amerika, presiden sebelumnya juga memberikan endorse, dukungan kepada presiden berikutnya, walaupun biasanya dalam satu partai yang sama. Nah, ini yang menariknya di Indonesia dulu itu adalah Jokowi berada di partai berbeda, tapi kemudian mengendorse orang partai berbeda, yang kebetulan memang barangkali karena ada anaknya di situ. Tetapi yang paling penting dari mengendorse ini sebenarnya bukan hanya sekedar soal endorse, bukan hanya sekedar soal dukungan, tetapi soalan bagaimana negara digunakan, sumber negara digunakan, pendanaan negara digunakan untuk memenangkan. Salah satu tindakan yang paling jelas adalah melekatkan citra diri Pak Jokowi kepada pasangan Prabowo Gibran. Siapa yang bilang itu? Bukan sekedar dirty vote. Putusan Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan hal yang sama. Mengatakan bahwa ada semacam pelekatan citra diri yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap capres. Sayangnya, menurut mayoritas hakim MK, itu tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran hukum. Bisa jadi itu pelanggaran etis, tetapi tidak punya parameter hukum lah. Kira-kira begitu bahasa MK, sehingga dia mengatakan ke depan yang beginian harusnya diatur supaya tidak mempengaruhi hasil pemilu. Tetapi kalau kita lihat dissenting opinion, lagi-lagi kalau kita buka putusan kasus itu, dissenting opinionnya mengatakan bahwa ya harus ada pemungutan suara ulang di begitu banyak tempat. Artinya begini, satu yang saya mau bilang, tadi saya kembali, clear lah sebenarnya kalau Pak Jokowi cawe-cawe dalam proses pemenangan Pak Prabowo. Nah, kemarin ucapan terima kasihnya itu cuma begini, saya mengatakan ucapan terima kasihnya itu entah hambar atau kemudian kok telat gitu. Sebenarnya tanpa perlu mengucapkan itu, orang semua sudah tahu. Tapi kok kesannya agak dibuat-buat ya di hadapan banyak orang, lalu kemudian mengucapkan terima kasih untuk ikutnya Pak Jokowi untuk memenangkan Prabowo. Kesan saya adalah ya bisa jadi itu disampaikan karena memang ada relasi yang agak renggang nih antara Pak Prabowo dengan Jokowi. Jadi ucapan terima kasih itu jangan-jangan semacam peneguh nih bahwa relasi kita harus diperbaiki, relasi kita yang tidak pas ini harus di-smooth kembali, dihaluskan kembali. Tapi yang kedua yang paling penting menurut saya, kalau kita analisis dari ucapan terima kasih itu, sebenarnya apa yang mau dikirimkan pesan dari Pak Prabowo? Karena ucapan terima kasih itu lagi-lagi ya seakan-akan mengatakan terima kasih sudah berperan, tapi kalau kita baca berikutnya itu agak berbeda karena ada keinginan Pak Prabowo untuk di hasil Munaslup Partai Gerindra untuk mengatakan lanjut di tahun 2029. Kita semua nggak tahu apa perjanjian yang dibuat antara Prabowo dengan Jokowi. Kita nggak tahu. Wallahu alam, saya tidak merasa menjadi cenayang yang bisa tahu. Tetapi dengan penegasan 2029, maknanya bisa banyak. Jangan-jangan ya cukup sekian. Terima kasih untuk 2024, tapi 2029 kami akan bertarung sendirian. Jadi ada banyak
kemungkinan di balik ucapan terima kasih itu sebenarnya. Nah, saya akan nyambungkan ke satu hal lagi, yaitu Adili Jokowi. Gerakan Adili Jokowi saya kira bukan, saya tidak tahu ya, apakah itu digerakkan, apakah itu purely, tapi kalau kita tarik ke belakang, keinginan untuk mengadili Jokowi itu kan bukan hal yang baru. Mulai dari 2022, sebenarnya 2023, keinginan itu sudah menguat, khususnya dengan mendorongnya ke arah impeachment. Dorong ke arah pemberhentian presiden melalui impeachment, yaitu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, didahului oleh DPR, lalu ke MPR, lalu kemudian ada Mahkamah Konstitusi di antaranya dalam proses itu. Ya, tapi sayangnya kita semua tahu bahwa proses politiknya tidak berjalan. Saya selalu mengatakan bahwa pada saat itu harusnya diinisiasi proses untuk memakzulkan Pak Jokowi. Kenapa? Karena ada banyak pelanggaran. Saya kira kalau kita lihat dokumen Mahkamah Rakyat yang dibuat oleh teman-teman jaringan aktivis dan lembaga bantuan hukum, itu sebenarnya gambarannya cukup jelas untuk mengatakan ada nawa dosa Pak Presiden Jokowi ya saat itu yang seharusnya menjadi bahan menuju ke arah impeachment. Mulai dari penegakan hukum yang direkayasa, mulai dari proses lingkungan hidup yang berantakan, lalu kemudian PSN yang dipaksakan, pelanggaran ruang publik, pelanggaran hak asasi manusia, dan banyak sekali sebenarnya jenis-jenis yang bisa dibawa ke arah mengadili Jokowi dalam proses impeachment. Sayangnya waktu itu nggak bergerak. Bahkan partai ya mencitrakan dirinya sebagai oposisi pada saat itu, khususnya PKS dan PDI, saya kira juga tidak pernah mensubmit apa-apa upaya untuk menuju ke hak menyatakan pendapat yang di ujungnya adalah memberhentikan Pak Jokowi. Nah, sekarang ini menjadi menarik ketika gema bahasa untuk mengatakan adili Jokowi itu kembali naik, khususnya ketika pemilu sudah lewat, presiden sudah dilantik yang baru, maka saya kira ada dua hal yang paling menarik dari apa yang dibincangkan oleh adili Jokowi itu. Yang pertama adalah adili dalam kapasitas apa? Saya kira clear, kita bisa membawanya ke adalah pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Persis yang saya bilang di nawa dosa yang dibuat oleh teman-teman itu. Tapi pada saat yang sama, kita harus lihat dengan detail apakah itu bagian dari kebijakan negara yang diputuskan secara penuh, ataukah itu kemudian bagian dari proses yang memang koruptif dari awal. Nah, itu tetap menarik. Saya selalu mengatakan kebijakan tentu saja tidak bisa dipidanakan. Kebijakan murni. Tapi ketika kebijakan itu diambil untuk tujuan tertentu, untuk kepentingan tertentu, dengan mengharapkan keuntungan tertentu, menjanjikan sesuatu hal yang tertentu, saya kira sangat mudah, sangat mungkin untuk kita bawa ke proses mengadili, mengatakan bahwa kebijakan yang diambil tidak dalam ruang kedap kebijakan, tapi kebijakan yang diambil itu untuk keuntungan pribadi dan keuntungan-keuntungan tertentu. Bahkan misalnya kalau kita periksa kembali ada banyak hal, termasuk hal yang sederhana pun, misalnya dalam kasus gratifikasi private jet untuk anaknya presiden, sebenarnya yang sangat mungkin diadili kan adalah bapaknya. Karena bapaknya adalah penerima gratifikasinya itu bapaknya. Jadi gratifikasi yang diterima anak itu sebenarnya sangat mungkin dikaitkan dengan bapaknya yang sedang menjabat. Karena fasilitas itu diberikan bisa dikaitkan dengan jabatan bapaknya. Jadi sebenarnya spektrumnya itu sangat banyak. Nah, persoalan keduanya adalah institusi penegakan hukum, institusi pengadilan, institusi yang bisa melakukan proses untuk membawa dan mengadili Jokowi, itu seringkali berada di bawah ketiak dan pengaruh presiden. Pernahkah independen? Bisa jadi iya dalam kasus tertentu. Tapi secara overall, nyaris tidak pernah di Republik ini, catat, nyaris tidak pernah ada penegakan hukum yang berbau politik itu lepas dari pengaruh dan intervensi atau perintah langsung dari negara, pemilik negara. Dalam tanda kutip, pemegang kuasa negara. Jadi, kalau gerakan adili Jokowi itu naik, pertanyaan terbesarnya adalah apakah rezim Pak Prabowo memang mengizinkan itu? Apakah rezim Pak Prabowo mau menggunakan aparat negaranya untuk secara lebih bebas, mau menggunakan tidak juga harus dalam bentuk cawe-cawe, tapi paling tidak membuat prosesnya menjadi non-intervensi, tidak ada intervensi terhadapnya. Kalau misalnya aparat penegak hukumnya independen, sangat mungkin dikerjakan. Kalau aparat penegak hukumnya mau melakukan kerja-kerja yang panjang untuk melakukan analisis terhadap perkaranya, ya sangat mungkin. Karena proses pengadilan secara politiknya sudah lewat. Momentumnya sudah lewat. Impeachment itu adalah pengadilan politiknya. Maka sekarang pasti adalah pengadilan negara. Pengadilan dalam proses negara penegakan hukum pidana atau perdata atau apapun yang berkaitan dengan itu. Lagi, pertanyaannya adalah seriuskah rezim ini? Dalam analisis yang kedua ini, saya kira tidak.
Ucapan terima kasih itu menurut saya menjadi simbol bahwa ada utang yang dipegang oleh Pak Prabowo karena bantuan Pak Jokowi. Dan yang kedua, rasa mustahil itu masih ada. Kenapa? Karena wakilnya Pak Prabowo itu adalah anaknya Pak Jokowi. Jadi ya kalau mengukur dua hal itu tadi, mungkinkah dibawa ke dalam sebuah proses penegakan hukum? Mungkin. Tapi mungkinkah tidak diintervensi oleh kekuasaan untuk ditutup dan proses pengadilan terhadap Pak Jokowi itu tidak akan terjadi? Ya jauh lebih mungkin. Makanya saya kira apakah ini mengira-ngira ya, ini menerka-nerka, ini mencoba menganalisis ke depan. Mengadili Jokowi itu sangat bergantung pada relasi antara Prabowo dan Jokowi. Relasi antara Prabowo dan Gibran. Kalau Prabowo dan Gibran putus tengah jalan, mirip seperti yang terjadi di Filipina misalnya, ya dugaan saya bisa jadi pengadilan atau mengadili Jokowi itu akan bukan sekedar menjadi hashtag, tapi kemudian menjadi tindakan nyata. Tapi sebaliknya, kalau hubungan itu tetap mesra, hubungan itu tidak ada masalah, maka saya kira mengadili Jokowi tidak akan pernah terjadi. Paling tidak sampai 2029. Nah, kita tidak pernah tahu nih apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tapi dalam bahasa saya, Pak Prabowo tentu sudah mengirimkan sinyal. Di balik ucapan terima kasih, plus ucapan bahwa bersiap untuk 2029. Ya, kalau pakai istilah jangan-jangannya nih, oke, silahkan kita tidak akan mengadili Pak Jokowi sampai 2029. Relasi saya dengan Gibran akan kita tetap jaga sampai 2029. Komitmen sampai 2029. Relasi kita tetap aman sampai 2029. Tapi pasca 2029, ya wallahu alam bisawab. Gak ada yang bisa tahu. Paling tidak relasi itu barangkali bisa dijaminkan bahwa di 2029 Pak Jokowi nggak usah lagi cawe-cawe. Apalagi bongkahan kasusnya itu memang cukup banyak dan sangat mudah untuk dibawa ke proses penegakan hukum. Lagi-lagi ini kira-kira benar atau tidak, wallahu alam. Dua hal yang berkaitan ini menurut saya penting untuk dianalisis ke depan. Ucapan terima kasih dan adili Jokowi. Sederhananya, di balik ucapan terima kasih ini dalam waktu dekat tidak akan ada proses mengadili Jokowi meskipun itu diminta oleh rakyat banyak, meskipun itu diteriakkan oleh orang sekian banyak orang. Bahkan bisa jadi kalaupun aparat penegak hukum memulai menginisiasi itu, sangat mungkin untuk diintervensi dan dihentikan untuk tidak menuju ke arah mengadili Jokowi. Saya kira bukan berarti hentikan untuk membahasakan mengadili Jokowi atau hentikan upaya untuk terus mengawasi pemerintahan. Saya kira itu malah kayak tagihan untuk semakin menguatkan, semakin meninggikan, semakin menyuarakan upaya-upaya untuk meneriakkan kritis terhadap pemerintahan plus upaya untuk mengoreksi kebijakan pemerintahan yang sebelumnya. Panjang umur perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.